Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara terkasih. Semua bersuka cita, amin. Amin. Haleluya. Saya mengundang kita untuk boleh sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita. Kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau sungguh baik dan teramat baik bagi setiap kami. Hari ini Tuhan, kami boleh datang saat ini di tempat-Mu yang kudus Tuhan. Itu semua karena anugerah kemurahan Tuhan bagi setiap kami. Layakkan setiap kami Tuhan untuk boleh menghampiri tahta kudus-Mu. Layakkan setiap kami Tuhan untuk boleh masuk ke dalam hadirat-Mu. Kau memberkati setiap umat-Mu Tuhan yang boleh hadir di tempat ini. Biar kami menikmati hadirat-Mu di tempat ini. Kayak mengundang Roh Kudus-Mu turun atas setiap kami. Memberkati tempat ini dan memberkati jalannya ibadah kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah ini. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih, tetap dalam hadirat Tuhan. Kau hadir di tempat ini ya Roh Kudus. Penuhi setiap kami Tuhan. Kami merindukan Engkau lebih lagi Tuhan. Haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari angkat pujian yang lebih lagi, katakan Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidup. Panggil Dia Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia.
terkasih, mari angkat pujian yang lebih lagi, katakan ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Mari lebih lagi dengan segenap hati, dengan mengangkat tangan Bapak Ibu, katakan ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia Tuhan, mulia bagi. Mari lebih lagi dengan segenap hatimu, katakan ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kami sembah Engkau Allah yang kudus, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi. Lebih lagi katakan ku sembah Kau Tuhan kami, kuduslah Engkau Tuhan, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Hanya bagimu segala kemuliaan Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Berikan tepuk tangan sorak-sorakmu bagi Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Yesus. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan bagimu, sebab Engkau layak terima sembah pujian. Hanya Kau yang layak Tuhan, hanya Kau yang layak terima sembah pujian kami Tuhan. Haleluya. Mari naikkan sembah syukurmu bagi Tuhan kita, sebab Kau yang layak terima sembah, Kau yang layak terima puji-pujian kami selama-lamanya. Kau yang kami tinggikan, Kau yang kami agungkan, Yesus. Tiada yang seperti Engkau, betapa dahsyat dan hebat Engkau Tuhan. Kami sembah selama-lamanya Tuhan. Dengan apa kami membalas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan? Dengan apa kami membalas segala perbuatan-Mu yang
kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar segala pujian, syukur kami memenuhi tahta-Mu yang kudus. Segala hormat pengagungan kami memenuhi tahta-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan membawa setiap korban syukur, ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah setiap hati kami bersuka cita karena Engkau Tuhan. Haleluya. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus. Mari lebih lagi nyatakan ucapan syukur-Mu bagi Dia, katakan segala pujian syukur bagi-Mu. Sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur segala pujian syukur hanya bagi-Mu Yesus. Di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah. Mari dengan segenap hati kita boleh sama-sama bangkit berdiri. Lebih lagi katakan segala pujian syukur bagi-Mu. Syukur-Mu bagi Dia, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus. Ku menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, kami menyembah-Mu, Tuhan. Kami datang di tempat ini, hati kami sungguh bersyukur punya Allah yang luar biasa. Hati kami sangat bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang sungguh baik, sangat baik dan teramat baik bagi kami. Engkau menolong kami, menyertai kami, bahkan Engkau memperhatikan setiap hidup kami. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa.
kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hari ini kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Engkau sungguh baik dan sangat baik dalam hidup kami. Kasih-Mu tidak akan berkesudahan, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kasih-Mu akan tetap selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Hari ini kami merasakan kasih-Mu, lawatan-Mu. Kepemulihan akan terjadi bersama kami di tempat ini. Roh Kudus, Engkau berkarya di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Teruslah Engkau berkarya di tempat ini. Lawatan Allah terjadi di tempat ini. Pemulihan Allah terjadi di tempat ini. Kuasa-Mu mengalir di tempat ini Tuhan. Memenuhi setiap kehidupan kami. Kami sungguh percaya bahwa kuasa-Mu yang luar biasa akan menolong kami, memberkati kami, mengubahkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus. Teruslah Engkau bekerja di tempat ini. Kami percaya Tuhan, karya-Mu, pekerjaan-Mu akan semakin Tuhan, semakin dan semakin besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya hari ini Engkau ada di tempat ini. Roh Kudus, Engkau ada di tempat ini. Roh Kudus, Engkau ada di tempat ini. Menjamah kami dan memulihkan setiap keadaan kami. Bapa, kami percaya yang susah akan dihibur, yang sakit akan disembuhkan, yang berbeban berat akan dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus-Mu terus bekerja bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan terus Tuhan berdoa kepada Tuhan. Kami mau bawa pemerintahan kami Indonesia kepada Tuhan. Biarlah kasih dan anugerah-Mu memberkati negeri kami Indonesia ini. Diberkatilah Indonesia dengan berlipat-lipat kali ganda. Diberkatilah Indonesia dengan berkat sukacita. Diberkatilah Indonesia dengan kemenangan-kemenangan yang bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa buat pemimpin kami, Bapak Presiden kami, mulai daripada yang tertinggi sampai yang terendah. Engkau Tuhan menolong mereka. Engkau Tuhan memampukan mereka menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, melakukan tugas mereka di dalam takut akan Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa buat pemimpin kami di GBI, yaitu Bapak Rubinadi Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu ini dengan pengurapan yang luar biasa. Biarlah Tuhan hamba-Mu ini boleh melayani pekerjaan Tuhan dengan kasih dan anugerah Tuhan, dengan kuasa Allah yang mengalir bagi kehidupan hamba-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat pemimpin kami GBI di Sigotom. Bapak kami, kepala kami Tuhan, Bapak Tony Silitonga. Biarlah kasih-Mu Tuhan mengalir terus, pengurapan Allah mengalir terus, perkataan-perkataan yang luar biasa akan terpancar lewat kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Allah kami yang luar biasa. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus buat hamba-Mu yang datang dari kota Medan Tuhan, yang akan melayani kami di tempat ini. Biarlah Tuhan pengurapan Allah boleh mengalir atas hamba-Mu, pengurapan yang dari sorga mengalir bagi hamba-Mu. Biarlah pengurapan-Mu terjadi di tempat ini. Setiap jemaat-Mu boleh diberkati, jemaat-Mu dipulihkan Tuhan, jemaat-Mu merasakan kuasa Allah dan kemenangan Allah yang luar biasa di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan buat negeri kami Sigotom ini. Diberkatilah negeri kami Sigotom dengan berkat yang luar biasa. Tanah-tanah yang kami olah menjadi tanah-tanah yang subur. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Diberkatilah negeri kami Sigotom ini. Diberkatilah umat-Mu yang tinggal di negeri Sigotom menjadi umat yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Seluruh jemaat-Mu Tuhan Engkau berkati hari ini. Biarlah seluruh jemaat-Mu menikmati Tuhan kuasa Allah yang luar biasa boleh mengalir dalam setiap kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan buat pembangunan gereja kami di tempat ini. Ada masih Tuhan banyak yang kami perlukan di tengah-tengah gereja-Mu. Kami berdoa buat pastori Tuhan. Biarlah pastori ini akan selesai dan kami boleh gunakan untuk memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat pembelian kursi Citos. Engkau Tuhan Allah yang kaya, yang akan memberkati gereja-Mu dan memberikan yang terbaik di tengah-tengah
gereja kami di tempat ini. Buat halaman kanopi juga Tuhan. Engkau memberkati sehingga segala sesuatunya Tuhan menjadi indah dan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa secara khusus buat adik kami Melda Tuhan. Engkau memberkati adik kami ini Tuhan. Dimanapun dia saat ini berada. Biarlah dia Tuhan senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap pemikirannya, dalam setiap keadaannya. Biarlah Tuhan Engkau menolong dia, memberikan berkat yang luar biasa. Engkau menjadikan dia menjadi anak muda yang takut akan Tuhan, yang tetap senantiasa melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Kami terus Tuhan mengundang Engkau hadir di tempat ini. Biarlah Engkau bekerja di tempat ini melalui setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan kita. Semua bersuka cita amin Bapak Ibu Saudara terkasih. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan mengangkat kita tinggi bagai Raja Wali melewati setiap pencobaan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Mari kita bersama-sama muji Tuhan dengan melambaikan tangan kita angkat pujian ini. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam. Mari lebih lagi lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara terkasih. Katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Sebab firman-Mu pelita bagi jalan hidup kami Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama katakan pujian ini Bapak Ibu Saudara terkasih. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan. Bersama-sama katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan pelita bagi, katakan janji-Mu terang bagi jalan-jalan kami Tuhan. Terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan. Bersama-sama katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu. Mari bersama-sama katakan pujian ini. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan
Saudara terkasih, angkat tanganmu. Dalam kemuliaan Katakan sebab firman-Mu Tuhan. tak ku menopang, Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Mari lebih lagi nyatakan pujian ini. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu tak ku menopang. Ku kan aman di dalam. Katakan ku kan aman. Ku kan aman. Yang percaya engkau aman dalam Tuhan, lebih lagi katakan ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Yang percaya engkau aman di dalam Tuhan, berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Woo! Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan kita yang memelihara hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, silakan duduk kembali, tetap dalam hadirat Tuhan. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Yud.
berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan dan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Kiranya Kau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau juga memberkati tangan-tangan yang memberi saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah yang ada padamu. Kini ku tahu bahwa kelemahanku telah dipatahkan oleh kuasa kasih-Mu.
Hallelujah, hallelujah. Mari kita sembah Tuhan di hadapan Tuhan. Mari kita mengasihi Tuhan. Alami perjumpaan dengan Tuhan pada pagi hari ini. Kami puji Hadirat-Mu memenuhi kami di tempat ini. Hadirat-Mu menguasai setiap kami. Kami mengasihi-Mu ya Bapa. Lawat kami Bapa, lawat kami Tuhan. Hadirat-Mu di tempat ini Bapa. Kau besar dalam hidupan kami Tuhan. Engkau yang termulia di tempat ini. Datanglah kerajaan-Mu di tempat ini Bapa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Penuhi setiap kami di tempat ini Tuhan. Kami tahu pada waktu nama Tuhan ditinggikan, namamu dipermuliakan, Engkau akan menarik banyak jiwa untuk datang kepadamu di tempat ini. Kami yakin dan percaya setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan di tempat ini. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di tempat ini seperti di surga ya Tuhan. Kami berdoa biarkan aktivitas kerajaan Allah ada di tempat ini. Dan nama Tuhan terus dipermuliakan Tuhan Yesus. Kau memberkati setiap kami Tuhan. Di dalam hadirat-Mu Engkau melepaskan setiap kami. Di dalam hadirat-Mu Engkau menyembuhkan setiap kami. Di dalam hadirat-Mu Engkau memberikan kelegaan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Izinkan hari ini kami mendapatkan yang terbaik dalam kehidupan kami. Yang tidak akan pernah diambil dari dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan Kau berbicara bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu dengan segala kesederhanaan hamba-Mu. Biarkan firman Allah diberitakan di tempat ini. Kelepasan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan. Shalom saudara. Saya bersyukur buat kebaikan dan anugerah Tuhan ada di tempat ini. Terima kasih buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala telah memberikan kesempatan kepada saya ada di tempat ini saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tahu semua adalah hal yang terbaik yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, jujur saudara mungkin masih ada yang belum kenal saya. Masih ada ya? Yang belum kenal saya Pendeta Rionaldo Sirait, Gembala di GBI Goshen Lubuk Pakam saudara. Saya dari Lubuk Pakam, kami berangkat dari Lubuk Pakam hari Jumat, Sabtu subuh saudara. Ya kan Sabtu malam jam 12 kami berangkat saudara. Saya bersama dengan tim, ada Pastor Roland, ada Pak Dr. Samuel Abdihu dengan Pendeta Landi Malau, sekalian pulang dari Medan begitu. Saudara dikasihi Tuhan, saya sudah cukup lama tidak datang ke Sigotom ini saudara. Jujur saya rindu ke sini ya kan. Saya rindu sekali, saya senang ada di tempat ini saudara. Bulan lalu saya ketemu dengan Pak Gembala di daerah Butar ya, daerah Butar ya kan. GBI Butar di sana. Pak Gembala kaget juga saya ada di sana. Kenapa? Biasanya saya selalu info sama beliau, ternyata saya datang diam-diam di sana kan begitu. Pak Gembala datang ke Butar memastikan betul enggak saya datang ke sana kan begitu. Sampai di Butar saya bilang saya janji bulan depan saya akan datang ke Sigotom saya bilang. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya menepati janji saya ya kan. Karena janji itu adalah utang saudara ya kan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya datang ke tempat ini, kami bagi-bagi bersama dengan tim saudara. Tadi malam KKR di daerah Silakitang, ya kan? Kemudian nanti malam saya KKR di daerah apa ini Pak? Sebelum Sigotom ini, Sipahutar ya kan?
Itu kan begitu. Saya kurang tahu tempatnya saudara, tapi nanti malam saya akan ada di sana. Kami ke daerah Tarutung dulu bersama Pak Gembala, habis ibadah ini baru saya balik lagi ke sini saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya rindu di daerah-daerah, saya rindu untuk menjadi berkat hari-hari ini saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tanya kepada Pak Gembala apa tema gereja kita. Beliau berkata hidup yang berdampak. Kenapa hidup berdampak ini sangat penting saudara? Karena mohon maaf saudara, tidak terlalu sulit sebenarnya bagi Tuhan untuk mendatangkan banyak orang datang beribadah ke tempat ini. Bagi Tuhan gampang saja, dibelah aja jalan ini, rumah masuk-masuk, pasti orang akan datang sama Tuhan, betul? Tapi pertanyaannya, kenapa Tuhan tidak lakukan hal-hal seperti itu? Tuhan kepingin saudara dan saya sebagai orang-orang, duta-duta kerajaannya, perlu lewat saudara dan saya orang akan datang kepada Tuhan. Pertanyaannya kenapa orang sulit untuk datang kepada Tuhan? Karena mohon maaf dari dalam kehidupan kita orang tidak menemukan Kristus dalam kehidupan kita. Sehingga begitu ketemu dengan kita bereng mak ngaro bertilap-tilabi. Ayo kita menyingkir. Kenapa? Karena kita hanya pintar, ya kan? Di atas salibnya besar yang menimpa kita, kan begitu. Saudara dikasihi Tuhan, ini yang menjadi persoalan banyak di dalam kehidupan orang-orang hari ini. Orang tidak bisa datang beribadah bukan karena mereka tidak punya duit, bukan karena hal yang lain, tapi karena apa? Mohon maaf saya katakan, karena tidak ketemu gambaran Kristus di dalam kehidupan kita. Dan saya berharap saudara, lewat ibadah kita ini, selesai kita ibadah ini, saya yakin dan percaya akan banyak orang datang kepada Kristus. Melihat apa? Melihat kehidupan saudara dan saya. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, bagaimana hidup yang berdampak ini? Saya ingin memperdalam di sini, saya ingin berbicara kepada kita. Orang yang berdampak itu, saudara dan saya, saudara kira-kira bisa dipercaya Tuhan enggak? Kenapa? Karena engkau tidak akan pernah bisa berdampak kalau engkau tidak bisa dipercaya. Orang yang dapat dipercaya itu adalah orang yang selalu menepati janji. Orang yang tidak mau berbagi rahasia kepada orang lain. Saya kasih contoh, saya sampaikan kepada Pak Tony. Pak Tony, ada bantuan nanti begini ya. Tolong Pak, jangan kasih tahu siapa-siapa. Tiba-tiba dia ngomong sama Bapak lagi. Pak, kata Pak Sirait, ada bantuan begini. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Nanti Bapak ini sampaikan lagi ke sebelah-sebelahnya. Kata Pak Tony, ada bantuan begini. Tapi jangan bilang sama siapa-siapa. Setiap disampaikan jangan bilang sama siapa-siapa. Tapi sudah sampai kepada semua orang. Saudara dikasihi Tuhan. Orang yang dapat dipercaya itu adalah orang yang harus bisa menyimpan rahasia. Amin. Coba saya mau buka kepada kita Alkitab saudara. Matius 25. Matius pasal ke-25 ayat 14 saudara sampai ayat ke-15. Matius 25 ayat 14 dan 15 kita baca bersama-sama saudara 2, 3 ya. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 dan yang seorang lagi 1. Masing-masing dikatakan apa? Masing-masing menurut kesanggupannya. Kalau saudara mampu 5, akan Tuhan beri 5. Mampu 2, dikasih 2. Mampu 1, dikasih 1. Pertanyaannya adalah, yang sering terjadi adalah kita suka SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Yang kita selalu ukur itu dan yang selalu kita hitung bukan berkat yang ada pada kita. Yang kita suka ukur adalah berkat yang ada pada orang lain.
Jujur saudara, bukankah ini yang sering terjadi? Ya kan? Kita sibuk menilai harta orang, kita sibuk menilai tanggung jawab orang lain. Padahal urusan kita sendiri, tanggung jawab kita sendiri, kita tidak pernah kerjakan. Saudara dikasihi Tuhan, saya mau katakan kepada kita di sini adalah bagaimana saudara dan saya bisa dipercaya. Bisa enggak kita dipercaya oleh Tuhan? Saudara dikasihi Tuhan, dikatakan di sini memanggil hamba-hambanya. Hamba-hamba ini saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perjanjian lama dikatakan humble, budak. 1 Korintus berkata saudara bahwa tubuh kita ini adalah bukan milik kita lagi. Saudara dan saya sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Artinya apa? Mohon maaf, hidup kita ini bukan milik kita lagi. Galatia 2 ayat 20 berkata, aku hidup tapi bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi dalam daging sekarang adalah hidup oleh karena iman percaya kepada anak Allah. Artinya apa saudara yang dikasihi Tuhan? Kalau engkau menyadari bagaimana kita bisa berdampak bagi banyak orang, kira-kira hidup ini bisa dipercaya enggak? Ya kan? Bisa enggak? Bapak bisa enggak dipercaya? Ya kan? Setiap kita bisa enggak dipercaya Tuhan? Meraih juara 1 mudah. Tinggal belajar sungguh-sungguh dapat juara 1. Tapi mempertahankan juara 1 itu tidak mudah. Sedang dikasih Tuhan anak saya digasnya belajar. Gas terus, gas pol. Juara 1. Juara 1, juara 2 mereka berdua. Tapi mempertahankannya, waduh, beratnya luar biasa. Saudara dikasih Tuhan. Saya mau katakan kepada kita, hamba itu, kita ini hambanya Tuhan. Katakan kepada kanan kirimu, kamu hamba Tuhan. Kamu tidak punya hak atas dirimu. Kita ini tidak punya hak sama diri kita, saudara. Sehingga kami suami istri, kami sudah komitmen hidup kami adalah hidup yang perlu berdampak bagi banyak orang. Minggu ini saya ada di daerah ini, saudara. Hari Kamis saya akan berangkat ke Pulau Nias, saudara. Saya akan mulai nyisir nanti dari Gunung Sitoli sampai Teluk Dalam. Saudara dikasih Tuhan, ke Nias itu mahal. Saya ngomong sama Pak Rudi tadi malam, Pak Rudi berangkat sendiri ya ke Nias. Saya naik pesawat aja langsung dari Medan, saya bilang. Karena supaya saya bisa kerja dulu sebentar, saya bilang. Kita ketemu di Nias saja nanti. Kenapa saudara dikasih Tuhan? Karena kami sudah komitmen hidup perlu berdampak bagi banyak orang. Untuk apa hidup ini kalau kita tidak berdampak? Saya mau tanya kepada kita, kalau di rumahmu sampah, diapain sampah itu? Berguna enggak sampah itu di rumah kita? Halo? Kalau suamimu enggak berguna, diapain? Halo? Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu. Kadang suami-suami adalah seorang yang paling sombong di dunia. Kenapa saudara? Saya kasih contoh. Kenapa laki-laki paling sombong di dunia? Gelas yang paling besar, gelas siapa di rumah? Halo? Ada gelas ibu-ibu yang besar? Selalu yang paling besar gelas bapak. Saudara mohon maaf, itu udah dari dulu. Kenapa? Karena bapak-bapak kepingin paling dihargai. Itu sudah kodratnya dari sono, saudara. Nggak kita bilang pun udah sama-sama tahu kita. Padahal mohon maaf, dibikin gelas paling besar, belum tentu sekali minum habis.
Padahal mohon maaf tidak baik sebenarnya kalau air di gelas tidak habis. Kan begitu, apalagi tidak ditutup. Tapi mohon maaf, karena gengsi gede-gedean, laki-laki airnya harus paling banyak. Saudara dikasihi Tuhan, ini yang sering terjadi. Sehingga apa-apa mohon maaf, kadang bapak-bapak bekerja, ibu-ibu bekerja, tapi yang ngurus anak siapa disuruh? Itu biasa kalau bapaknya sudah dibawa bendera, itu biasa. Ya kan, benderanya sudah ganti, ya kan? Yang biasa merahnya di atas, sekarang putihnya udah di atas. Sudah ganti negara jadinya, kan begitu, bukan Indonesia Raya lagi. Saudara dikasih Tuhan, ini yang sering terjadi. Urusan anak-anak, ibu-ibu. Urusan memasak siapa? Ibu-ibu yang mencari uang. Padahal mencari uang bikinlah sama-sama. Iya kan, tapi bagian ibu-ibu, bagian dapur selalu ibu-ibu. Coba bapak-bapak, kalau ibunya sakit, tiba-tiba ibunya minta tolong, Pak, tolong dulu urut aku. Mau enggak bapak-bapak? Panggil aja tukang dapur itu. Betul? Tapi coba bapak-bapak. Makanya sakit bapak-bapak paling banyak. Kenapa? Selalu panggil, Ma, tolong dulu Ma. Tapi coba mama sakit. Masih ditanya, udah masak nasi kita, udah masak ikan kita. Tapi kalau bapak sakit, baru sakit gigi, baru sedikit aja sakitnya, ngapa-ngapain enggak bisa. Lebih berat selalu ibu, ya kan? Makanya bapak nanti habis ibadah aja istrimu makan bakso ya. Ya kan? Kenapa saudara dikasihi Tuhan? Ini kita harus menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Karena saya mau katakan kepada kita ini tidak mudah, saudara. Yang pertama saya mau katakan, engkau bisa tidak dipercaya Tuhan untuk dirimu sendiri. Karena dalam hidup ini hanya ada 3 hal yang saudara dan saya perlu perhatikan. Yang pertama, engkau dan saya harus menjadi history maker, pembuat sejarah. Yang kedua, engkau harus memilih menjadi history maker atau menjadi troublemaker. Atau yang ketiga, korban sejarah. Yang mana kita pilih dalam kehidupan kita, saudara? Apakah saudara menjadi korban sejarah? Tiba-tiba kau bilang, dulu nak, waktu pembangunan GBC Gotham itu, ikutnya bapak bekerja. Oh rajin kali bapak dulu. Tiba-tiba anaknya bilang, Pak, tapi sekarang kau tidak pernah ibadah. Aduh, itulah masalahnya. Ada sakit hatiku kepada keluarga ini, sehingga tidak mau lagi aku gereja di situ. Namanya apa itu? Korban sejarah. Hanya menceritakan aja dia pintar. Atau jangan-jangan troublemaker. Pembuat masalah dalam sejarah itu. Dulu nak, waktu GBC Gotham itu dibangun, bapak yang melarang orang untuk datang berminggu ke situ. Kira-kira ini jadi apa, saudara? Ini pembuat onar di dalam sejarah itu. Tapi saya mau katakan kepada kita, yang mana engkau pilih? Pembuat sejarah atau troublemaker atau korban sejarah? Bapak pilih apa, Pak? Hah? Jangan dong. Ini harus dipilih. Pilih surga atau neraka, jangan dong. Itu dia, itu lubang ini mate. Jangan itu lubang, harus dipilih. Amin. Mau membuat sejarah atau korban sejarah atau pembuat masalah dalam sejarah itu. Karena hidup ini hanya itunya dipilih. Ya kan, kalau enggak jugul kali, sekalian apa? Baik kali. Kan begitu. Seperti Rasul Paulus itu membakar gereja. Sekalian aja, kan begitu.
Tapi tiba-tiba Saulus berubah menjadi Paulus. Kan begitu. Ini pilihan sama kita. Kalau Inang pilih apa? Hah? Apa? Nggak ada aku cerita sorga di sini. Ya, apa? Memang GBC Gotham ini rohani-rohani semua. Kita sedang bicara dunia sekarang. Kalau dipilih Amang, ini uang 10 juta. Ini uang 1 juta. Ini uang palsu 100 juta. Yang mana kau pilih? Aku ndak ada bilang pertama. Satu berapa? 10 juta. Yang kedua 1 juta. Yang ketiga 100 juta. Tapi uang palsu semua. Yang mana Amang pilih? Hah? 10 juta. Kalau milih uang cepat nyamang. Pintar kali kalau milih uang terhatop loh. Iya kan? Kalau yang baik terhatop loh. Saya mau berharap kepada kita begini saudara. Engkau harus mulai paham. Dalam hidup ini engkau dan saya harus menjadi history maker. Pembuat sejarah. Saya suka berteman dengan Pak Gembala di sini. Jujur saudara, saya kagum dengan beliau. Saya banyak belajar dari beliau. Kenapa? Saya mau berkata, beliau ini adalah history maker bagi daerah Sigotom ini. Dan mohon maaf saudara, mohon maaf. Aku kepingin gereja lebih besar dari sini. Amin. Amin. Jangan tepuk tangannya aja, duitnya mahal di sini. Di Medan bangun 100 juta, di sini 400 juta. Iya kan? Kenapa saudara? Yang pertama daerahnya jauh. Ngantar bahannya jauh. Biaya transportasi naik. Tukangnya payah dapat. Iya kan? Tukang-tukangan banyak. Iya kan? Belum lagi tusornya. Lebih berat tusornya. Tua sorenya, kan begitu. Belum siap, udah tua. Beli dulu tua, kan begitu. Jadi lihat benang pun udah miring benangnya. Bolak-balik bekerja, diperbaiki lagi. Saya mau katakan kepada kita, yang seperti ini yang Tuhan suka. Amin. Dan saudara perhatikan, mohon maaf saya katakan, saya tidak memuji, mohon maaf. Kalau kita history maker, mohon maaf, di kampung dimanapun engkau di ujung bumi, sekalipun Tuhan ada di sana. Amin. Dan engkau perhatikan, anak cucunya tidak akan pernah menjadi peminta. Saya selalu ini yang saya pegang dalam kehidupan saya. Waktu kita menjadi history maker, kira-kira engkau bisa dipercaya enggak untuk dirimu sendiri? Karena mantan ketua BPD kami di Sumatera Utara selalu ngomong, kalau kita berempat, 4 orang kami di situ, tiba-tiba dia bilang begini, 4-4-nya enggak bisa ku percaya, katakan. Aku berpikir-pikir dan bertanya-tanya, kenapa kami 4 orang, tapi 4-4-nya enggak bisa dipercaya. Ku tanya sama dia, Pak Yapet, menurut Bapak kenapa 4-4-nya enggak bisa dipercaya? Tiba-tiba dia bilang begini, kalian bertiga mana bisa ku percaya? Hah? Terus satu lagi Pak, kan 4. Iya, termasuk diriku sendiri, belum bisa ku percaya. Ya kan? Kenapa saudara, mohon maaf? Bisa enggak kita komitmen memegang perkataan kita? Ya kan? Sama seperti hari ini berangkat ke Tapanuli ini saudara, mohon maaf saudara, saya bergumul habis memang. Saya jujur, setiap ke daerah saudara, berat kali ujiannya dalam kehidupan saya. 1 minggu kemarin saudara, jujur saudara, saya masih sakit saudara. Kepala saya berat sekali. Sampai istri saya bikin obat-obat di tas saya, udah dibawa lalu obat-obat. Sampai istriku bilang, bisa enggak kau berangkat, bisa enggak pergi? Saya bilang, aku udah janji.
Yang kedua, tantangan yang kedua bagi saya adalah bisnis saya. Tiba-tiba dalam perjalanan saya ditelepon, Pak, begini. Sampai kemarin di daerah Butar, ini bagaimana? Tiba-tiba Pak Samuel Abdihus sikut saya. Pak, bisnis kita kerjakan atau yang mana katanya kan? Tunggu dulu Pak Sam, tunggu nanti kita berdoa, tunggu dulu bentar, aku selesaikan dulu ini saya bilang. Satu sisi tawaran sama saya untuk saya langsung pulang ke Medan. Karena saya berpikir, saya ada di daerah, hilang 5 ikat. Tahu 5 ikat saudara? 5 juta. Ya kan? Saya hanya bilang sama mereka, kalau kalian sabar menunggu, tunggu saya. Kemungkinan hari Selasa saya masuk ke Medan. Kalau mau. Tapi saya berpikir berkat itu bukan kita yang ngejar berkat. Tapi biarkan berkat itu yang ngejar kita. Amin. Kira-kira bisa enggak kita dipercaya? Saya sudah janji kepada hambanya Pak Tony. Saya bisa saja excuse, saya bisa beralasan. Waduh Pak, mohon maaf. Begini Bogono, begini Kangkung, Genjer, begini. Bisa enggak saudara? Bisa, saya yakin hambanya akan memaklumi. Dan dia akan mengerti. Dan mohon maaf saudara. Kadang hidup kita ini kan mohon maaf, kita mempermudah. Yang mohon maaf, yang komitmen kita seolah-olah kita bisa mengingkari dengan gampangnya saja. Kita bisa tidak dipercaya. Makanya jangan heran, kehidupan kita ini Alkitab berkata, tiba-tiba yang 1 talenta itu berkata, Tuhan, 1 talenta Tuhan berikan kepada kau. Karena aku tahu Tuhan itu adalah manusia yang kejam, yang memungut, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur. Sehingga aku menyembunyikan talenta ini ke dalam tanah. Ini Tuhan, ku kembalikan talenta itu. Tapi Tuhannya bilang apa? Hai engkau hambaku yang jahat dan malas. Sudah seharusnya talenta itu engkau berikan kepada orang yang memiliki 5. Artinya apa saudara yang dikasih? Saya mau katakan kepada kita. Yang pertama, engkau bisa tidak dipercaya untuk dirimu? Alkitab berkata saudara, usia manusia. Kitab Mazmur berkata 70, kalau kuat berapa? 80. Sudah berapa umurnya Amang? Yang pakai baju batik, kacamata? Hah? 60. Berapa tahun lagi? Berapa tahun lagi? Ih, kok takut Amang? Hah? Minimal 70 ya, memang itu minimalnya. Kalau Alkitab tulis. Tapi mohon maaf, banyak orang tidak kuat sampai 70. Orang Batak berkata, usia di Sumatera Utara rata-rata paling tinggi 60 tahun. Kenapa saudara? Karena yang pertama, di mana-mana hona malang jagal terus. Darah tinggi semua, ya kan? Ada sedikit marah, ya kan? Salah sedikit marah, darah tinggian semua. Diukur tensi 400, kan begitu. Kemudian apa lagi? Belum lagi minum tuak. Di mana-mana tuak. Kalau di sini masih agak murni, ya kan? Saya lihat pembuatan tuak, saudara. Saya pergi ke daerah Sembahe. Saya lihat ada jemaat kita, saudara. Saya tanya dia, kok banyak kali tuak keluar dari sini? Iya Pak. Pak, sampai sekarang tidak mau ku minum tuak. Kenapa? Lebih bagus aku minum bir. Kenapa? Ayo Pak, ku bawa ke tempat pembuatannya. Dibawalah aku ke tempat pembuatannya. Rupanya tuak yang 2 jerigen itulah yang dimuat ke 3 drum yang besar-besar. Aku bilang, ini pipa untuk apa? Ini Pak, ngambil air dari sungai. Diisap dari sungai, diisi ke drum ini. Tuak yang 2 jerigen inilah diisi ke 3 drum ini. Kemudian apa lagi? Ini Pak rahasianya. Diambil autan saudara. Tahu autan untuk
untuk anti nyamuk itu. Dimasukilah bukan 2 saset, tapi 2 botol itu saudara, dituang ke satu jerigen. Ku bilang, untuk apa hutan ini? Inilah Pak biusnya, supaya agak tengken sedikit, ya kan? Itu namanya belusuh minum tua gitu. Begitu. Dibikin biusnya, dicampur lagi tuak nias itu. Yang putih itu saudara. Yang disuling itu. Yang aslinya. Kalau dibakar, korek langsung hidup dia. Tuanglah itu. Baru dikasih telur lagi 5 biji. Diaduklah itu. Dan diaduk bukan apa, dipijak-pijak. Ngaisi kucing dicol mas udah lengkap lah semua situ. Sehingga dia bilang, ku tanya, emang tidak bisa kalau airnya air pam? Oh enggak bisa Pak. Air pam sudah mengandung, apa itu namanya itu? Kaporit, jadi enggak bisa. Harus air sungai. Bukan yang sungai yang bersih, tapi yang sungainya harus yang kuning, yang sama dengan warna tua itu. Diendapkanlah satu malam itu, baru dia bilang, Pak Pendeta, enggak mungkin begitu banyak mobil datang mengangkut tua dari sini. Hitung dulu berapa pohon aren sebenarnya di desa ini. Berapa banyak sikitnya. Tapi mensuplai tua bertruk-truk setiap hari. Makanya enggak mau aku minum tua. Sehingga ku data saudara di kampung kami di desa Perdamaian. Dari bapakku keliling satu desa. Ku data. STM kami, AK STM nama balu besudi. Kenapa? Akka bapak-bapak nang amar mati yang besudi. Termasuk bapakku umur 59 tahun. Inna ilaihi wa inna raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah, ya kan? 59 tahun. Rata-rata semua kampung itu udah let's me go semua. Lama ho. Kan begitu. Boleh tu surgo, enggak apa-apa. Ini dak tu surgo. Ya kan? Dijemput pun dari kedetuanya sakit. Kenapa saudara? Saya tanya kenapa seperti itu? Karena biusnya itu yang dicampur dituang itu adalah yang memperpendek umur pelan-pelan tapi pasti. Tidak langsung mati dia, tapi pelan-pelan tapi pasti. Kalau perlu nanti racun rondap itu, botol jerigen rondap itu yang dipakai. Untuk apa? Karena kalau banyak diminum rondap, mati kita. Tapi kalau hanya sedikit ya campurannya, tidak mati tuh. Tapi jangan dicoba minum rondap ya. Tiba-tiba tidak ada air minum, kata Pak Pendeta, bisa sikit-sikit. Enggak, langsung panas tenggorokanmu nanti. Nanti langsung capek Pak Gembala nanti memberangkatkan, ya kan? Saudara dikasih itu, saya mau katakan kepada kita, hidup ini harus bisa dipercaya. Bisa enggak kita dipercaya? Seperti Amang bilang tadi. Kalau kuat 70 sampai 80 itu Alkitab yang mencatat. Tapi di kitab yang lain Alkitab berkata umur manusia sampai 120 tahun. Pilih mana, Bang? Hah? Apa? Sayang kali nanti 80. Kalau 80 harta kita diambil anak kita nanti. Janganlah 200, 600 lah seperti Adam dan Hawa, ya kan? Kenapa saudara dikasih Tuhan? Ini yang saya mau katakan kepada kita, bisa enggak engkau dipercaya mengelola hidup ini sampai batas yang ditentukan itu? Bisa enggak menjadi kita dipercaya? Seperti saya katakan kepada saudara, yang kedua, bisa enggak engkau dipercaya dalam keluarga? Ini tidak mudah. Banyak mohon maaf saudara, bapak-bapak tidak berfungsi sebagai imam di rumah. Kita tidak bisa dipercaya. Seolah-olah kalau anak kita bermasalah, selalu dibilang itulah anak mama itu. Padahal mohon maaf, bikin anak apakah mama sama tetangga? Itu tetap harus suami istri, itu bukan anak tetangga. Itu anak kita, bukan hanya mama yang kerja. Itu kerjasama.
Amin. Saudara, itu buah cinta kita. Bukan buah cinta hanya istri, bukan. Selalu dibilang ada apa-apa sama anak mamanya itu. Tengoklah, gara-gara mamak lah itu, ajarkan begini-begini. Padahal mohon maaf, bisa enggak seorang bapak tiba-tiba pada waktu kita bersalah, bisa enggak engkau mulai ngomong kepada anakmu, nak, bapak minta maaf. Berani saudara? Halo? Tiba-tiba bapak janji, bisa enggak ditepati? Tiba-tiba ibu janji, bisa enggak ditepati? Kenapa saudara dikasihi Tuhan? Ini saudara dan saya kita perlu perhatikan. Kita bisa dipercaya enggak dalam rumah tangga? Saudara dikasihi Tuhan, saya dalam kehidupan saya belajar menjadi bapak yang bisa dipercaya. Anak-anak gadisku apa-apa selalu ngomong sama saya, Pak begini. Anakku laki-laki yang seolah-olah rasanya jauh dengan saya, saudara. Tiba-tiba istri saya bilang, tengok itu anakmu laki-laki. Hanya itunya anak kita laki-laki, rangkul anak kita itu. Karena saudara, anak saya laki-laki lihat saya macam lihat monster. Anakku laki-laki paling takut sama aku. Kalau aku bilang aja sedikit, sudah ketakutan dia. Sampai mamanya bilang, kenapa kau takut sama bapakmu? Bapakmunya itu. Saya mulai rangkul dia, saudara. Saya mulai dekati dia. Mau kemana-mana saya ajak, tidak pernah mau dia, saudara. Tidak lah Pak, di rumah aja aku. Di rumah aja aku, yang penting ada wifi, main game aja aku. Nanti aku pergi keluar hanya sama kakaknya, sama adiknya, dia tidak mau. Suatu saat saya menyadari, saudara, saya perlu bertanggung jawab. Saya perlu menjadi bapak. Saya pikir ini anak saya, satu-satunya generasi penerus saya laki-laki. Saya mulai rangkul dia, ayo bang temani bapak ke Medan dulu. Ya. Saya mulai ajak dia. Tiba-tiba istri saya bilang dia mau beli celana itu. Dia mau beli baju pelayanan. Saya mulai temani dia. Tiba-tiba saudara kami pergi jalan saudara. Pada waktu memilih beberapa baju, tiba-tiba dia mulai ngomong sama mamanya. Mak, ini kan mahal mak. Mana mau bapak nanti beli ini sama aku. Dia udah tak ketakutan duluan. Tanya Pak, ini gimana? Ya udah ambillah. Tiba-tiba dia bilang sama mamanya, Mak, emang ada uang bapak? Janganlah habisin uang bapak. Tiba-tiba saya bilang, nak, uangku, semua yang ku cari, untuk siapa saudara? Untuk anak, betul? Harta yang kita cari untuk siapa? Untuk mereka. Saudara dikasih Tuhan, tiba-tiba anak saya ngomong sama mamanya saudara. Mak, enak juga yang berbapak ini ya, katanya. Bayangkan saudara, seorang anak bertanya kepada mamanya, Mak, enak juga yang berbapak ini. Kenapa saudara? Mohon maaf, saya hilang komunikasi saya dengan anakku laki-laki ini. Yang melihat saya seolah-olah menjadi pendeta yang menakutkan di rumah. Saudara dikasih Tuhan, saya bertobat. Saya katakan Tuhan, saya tidak mau hanya menjadi gembala, tapi menjadi orang tua yang sangat ditakuti di rumah. Saudara dikasih Tuhan. Yang kedua saya mau berkata kepada kita, bisa tidak kita dipercaya di rumah? Bisa tidak engkau berfungsi sebagai imam di rumahmu? Bisa tidak seorang istri berfungsi sebagai penolong, bukan perongrong? Karena mohon maaf, kehebatan laki-laki bukan karena kuatnya, tapi siapa di belakang laki-laki itu. Pak Gembala ini tidak ada hebatnya saudara, mohon maaf. Kami laki-laki ini lemah semua. Tapi yang membuat hebat Pak Gembala siapa saudara? Ibu Gembala. Amin. Kenapa? Karena dia yang menopang. Begitu miring ini sedikit saudara, yang menopang ini yang lebih berat saudara. Dan saya mau katakan kepada kita, ini yang kita perlu perhatikan. Bisa enggak kita berfungsi?
Makanya hari-hari ini saya banyak belajar, saudara, dalam rumah tangga kami juga saya banyak belajar. Saya hari-hari ini, saudara, mulai mempersiapkan. Saya belajar dari seorang hamba Tuhan, saudara. Saya lihat hamba Tuhan ini luar biasa. Tiba-tiba saudara dikasihi Tuhan, hamba Tuhan ini anaknya mau kuliah apa segala macam. Saya jadi bingung, kenapa banyak sekali duit dia? Tiba-tiba dia ngomong sama saya, Bapak Pendeta Rio, saya dari TK anakku, semua anakku dari TK sudah kubuka rekening mereka satu-satu semuanya. Dan aku mulai komitmen menabung untuk masa depan mereka. Begitu mereka kuliah, yang satu sudah ada uangnya 300 juta, yang satu 200 juta, semua sudah ada uangnya. Terus uang ini terus menumpuk terus di rekening mereka. Begitu mereka kuliah, aku tidak pusing lagi biaya untuk mereka. Semua sudah berjalan secara alami. Saya berpikir iya juga ya. Sehingga saya mulai ambil komitmen Tuhan. Saya mau komitmen lah untuk memperhatikan anak-anak saya. Karena saya berpikir tidak ada yang terlambat. Sehingga saya mulai buka rekening istri saya. Saya buka rekening 4 orang anak saya. Dan tiap bulan saya mulai menabung. Saya masukkan ke rekening mereka masing-masing. Bukan karena besarnya, bukan. Tapi karena komitmen kita. Seorang pria, laki-laki yang bisa dipercaya enggak menjadi kepala keluarga. Bisa enggak istri dipercaya untuk mengelola keuangan itu? Saya bilang sama istri saya, ini untuk tabunganmu ya, enggak bisa dipakai untuk yang lain. Ini bukan untuk belanja, bukan untuk yang lain. Ini untuk tabungan hari depan. Kenapa saudara? Karena ini kita perlu belajar. Amin. Bisa enggak dipercaya? Supaya apa? Supaya Tuhan akan angkat kepercayaan itu. Yang ketiga saudara, bisa enggak kita dipercaya di dalam gereja? Dalam gereja bisa enggak kita dipercaya oleh Tuhan? Selaku gembala kita menjalankan tugas kita sebagai penggembala. Sebagai pengerja, bisa enggak engkau menjalankan tugas sebagai pengerja? Sebagai penatua, bisa enggak engkau menjalankan tugas sebagai penatua, memberi contoh, panutan. Sebagai jemaat, kita bisa enggak dipercaya Tuhan sebagai jemaat? Bisa enggak kita berfungsi sebagai jemaat? Untuk apa? Untuk mendukung gereja ini. Bisa enggak kita dipercaya Tuhan? Bisa enggak kita taat kepada Tuhan? Mengembalikan haknya Tuhan? Bisa enggak? Ini kepercayaan yang saudara dan saya perlu jaga. Supaya apa? Hidup kita berdampak. Amin. Bisa enggak kita dipercaya di dalam gereja ini? Halo? Coba tanya sebelahmu, bisa enggak kau dipercaya? Bilang. Tanya sebelahnya dulu. Saya tidak suruh memandang di sebelah. Tapi tanya dia, bisa enggak kau dipercaya? Bilang. Agak songgak dulu sedikit. Ya kan? Untuk apa? Untuk menyadarkan kita, fungsi kita. Dan saudara dikasihi Tuhan, saya juga seperti itu, di gereja saya seperti itu. Sehingga saudara dikasihi Tuhan, saya selalu punya prinsip, kalau saya di luar, kalau perlu jemaat saya lebih rame. Kalau waktu gembala enggak ada. Iya kan? Jangan gara-gara gembala, dang roge Pak Gembala tak, unak pola minggu tak, dang ibu mana, kan begitu. Sekarang yang kita mau cari Tuhan atau siapa? Halo? Yang kita mau cari itu Tuhan, Raja di atas segala raja. Kita mau berjumpa dengan Tuhan di tempat ini. Dan saya mau berkata kepada kita, ayo, setiap kita harus bisa dipercaya di gereja ini, amin. Lakukan bagianmu. Saya ngomong di gereja saya seperti itu. Saya hanya memberi contoh kepada kalian. Bahwa selaku gembala saya sendiri memberi perpuluhan. Saya kasih contoh. Karena jujur saudara, saya tidak hidup dari pelayanan.
Tapi saya menghidupi pelayanan, artinya apa? Bukan saya dapat uang, saya ambil uang gereja untuk saya, enggak. Saya juga belajar mulai di gereja, saya belajar mempercayakan. Ketua panitia pembangunan siapa, bendaharanya siapa, saya enggak pernah pegang uang itu, yang pegang uang dia. Rekeningnya sendiri. Persembahan sekolah minggu, saya tidak pernah pegang uang sekolah minggu. Mereka punya kas sendiri sekolah minggu. Persembahan diakonia, saya tidak pernah pegang uang diakonia. Ada bendahara diakonia sendiri. Engkau harus bertanggung jawab memperhatikan semua jemaat Tuhan ini yang mana tidak mampu. Gunakan uang itu untuk membantu semua. Persembahan kelompok sel, saya tidak pernah pegang uang itu. Karena uang dipegang kelompok masing-masing untuk membantu saudara-saudara kelompok mereka yang berkekurangan. Saudara dikasih itu. Kita perlu belajar. Bisa enggak dipercaya? Supaya saudara ada yang dikasih Tuhan, jangan kita hanya melihat selumbar di balok di mata. Selumbar di mata saudara kita bisa lihat, balok di depan mata kita enggak bisa lihat. Saya berharap di tempat ini jangan kita hanya berlomba-lomba saling menilai. Tapi mari kita kerjakan tanggung jawab kita. Jadilah engkau menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Sehingga lewat kehidupanmu, nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini. Amin. Saya berharap si Gotom ini penuh kemuliaan Tuhan. Ini dimulai dari kita. Saudara yang akan cerita kepada orang lain. Sama seperti tempat kami sekarang, gereja kami sedang mulai banyak berdatangan orang sekarang. Ya kan, di tempat kami, jiwa-jiwa baru mulai berdatangan lagi sekarang. Selama ini udah sepi gereja kami, ya kan. Sekarang mulai berdatangan lagi. Kenapa? Karena saya katakan kita ini harus jadi berkat, jadi contoh dimanapun kita berada. Dan saya berharap kepada kita semua, ayo. Biarkan setiap kita, lewat kita, nama Tuhan dipermuliakan, amin. Amin. Mau beli bangku Citos katanya, ya kan? Ini luar biasa iman Pak Gembala ini, ya kan? Luar biasa. Saya sumbang 5 ya Bang ya. Untuk bangkunya Bang ya. Ya kan? Karena aku berpikir, mana tahu aku datang nanti sama istriku ada bangku kami. Ku bawa 3 orang, udah ada bangku, udah ku bilang ada bangkuku 5 di Sigotom, kan begitu. Jadi minimal saudara, berapa orang anggota keluargamu? Dia akan mulai hitung. Di gerejaku gitu juga aku bikin. Kami berdua Mang, karena kami sudah tua, ya sudah. Ya tambahinlah 2 lagi dari kau, kan begitu. Harga 1 bangku berapa? Ya udah, Amang mulai kucicil ya. Tiap bulan 100.000, ya kan? Udah, puji Tuhan. Amin. Karena apa saudara? Jangan pernah mimpi dari orang. Kita harus mulai dari kita. Karena kita yang mau dudukin itu. Amin. Harus bisa dipercaya. Mulai dari diri kita. Amin. Nanti kalau mau dibeli ingatkan saya Amang. Ya, ingatkan saya berapa 1 bangku supaya saya bisa kirim saudara. Ya, dan saya berharap mari kita bersama-sama, ayo kita harus berdampak bagi orang banyak. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri saudara. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima
kami dapat berdampak bagi banyak orang. Biarkan kami menjadi hamba-Mu yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Kami tahu kami bukan hanya korban sejarah. Kami bukan troublemaker dalam sejarah. Tapi biarkan kami adalah pribadi-pribadi yang membuat sejarah yang baru. Kami bukan cerita orang lain. Tapi kami mau membuat cerita yang baru dalam kehidupan kami sendiri. Kami mau menulis sejarah-sejarah yang baru dalam kehidupan kami pribadi. Selama ini Bapa, kami terlalu memikirkan diri kami sendiri. Selama ini kami terlalu egois dalam kehidupan kami. Tapi hari ini kami mau merubah segala-galanya dalam kehidupan kami. Kami mau merubah komitmen kami kepada Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Menjadi pribadi yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Menjadi seorang pria yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Menjadi seorang wanita yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Menjadi anak-anak yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Pakai setiap kami menjadi alat-Mu, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Urapi kami dengan pengurapan bersama di tempat ini. Berkati setiap umat-Mu di tempat ini. Berkati setiap yang dikerjakan oleh umat-Mu Tuhan buat berhasil dan beruntung. Berkati gereja ini Tuhan. Sehingga kami akan mendengar kesaksian. Lewat gereja ini, daerah ini dapat dimenangkan bagi Tuhan. Orang akan berbondong-bondong untuk datang sujud menyembah kepada Allah kami yang hidup di tempat ini. Dan saya yakin dan percaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih berkati Bapak Gembala, Ibu Gembala, seluruh keluarga besar mereka Tuhan. Biarkan bersama-sama menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan buat kesempatan hari ini. Kami yakin dan percaya kami mendapatkan yang terbaik daripada Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Haleluya. Saat ini kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara terkasih, Tuhan Yesus memberkati. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorak yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya.
saat ini kita akan mendengarkan warta sepekan untuk kita semua. Ibadah Raya Minggu 23 Maret 2025 telah dilayani oleh Pendeta Ronaldo Sirait. Topik doa untuk kita minggu ini yang pertama, berdoa buat pertambahan jiwa-jiwa, berdoa buat bangsa dan negara, berdoa buat pemimpin dan gereja, berdoa buat pembangunan gereja, pembelian kursi citos, pembangunan kanopi halaman depan. Berdoa buat semua jemaat Tuhan dan juga berdoa buat anak kita yang sekolah minggu dan yang sedang mencari pekerjaan. Pada hari Jumat kita ada doa dan puasa pukul 2 WIB sampai dengan selesai di gereja. Diharapkan semua pelayan, khususnya bagi pelayan yang melayani hari Minggu dalam ibadah raya, untuk boleh hadir dalam doa dan puasa ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun minggu ini. Yang pertama ada Opung Yehuda Doli 18 Maret 1968 ulang tahun yang ke-57. Yang kedua ada Saroha Tambunan ulang tahun yang ke-20 21 Maret 2005. Yang ketiga ada Bapak Boy Tambunan 26 Maret 1968 ulang tahun yang ke-57. Yang keempat Kevin 28 Maret 2004 ulang tahun yang ke-22 21 tahun. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat Tuhan yang berulang tahun minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Hari Minggu kita ada ibadah minggu pada 30 Maret 2025. Dilayani oleh WL Ibu Yehuda, back singer Ibu Tampu Bolon, Ibu Angga, Bella, dan doa syafaat Bapak Stephen. Hari Minggu juga ada ibadah sekolah minggu pukul 7.30 dan ibadah raya pukul 10 WIB. Demikian warta sepekan minggu ini. Ada ucapan syukur dari anak youth yaitu Melda sebesar 150.000. Demikian warta tambahan untuk kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau undang kita untuk boleh sama-sama bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkat tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat besar dari Bapa di sorga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya, yang berkemenangan. Sama-sama dengan iman kita katakan, amin.